Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ujian tengah semester pada mata kuliah Biokimia 2. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madit Nomia Dewi dari program studi S1 Kimia dengan NIM 1913081002 dari semester 5 Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini disediakan 6 soal yang harus saya jawab. Langsung saja untuk soal yang pertama, melalui gambar yang diberikan, jelaskan tentang metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Langsung saja, beralih ke metabolisme. Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang memiliki tujuan utama untuk mengonversikan makanan menjadi energi sehingga dapat menjalankan proses pada tingkat seluler, mengonversi makanan menjadi bahan baku penyusun protein, lipid, asam nukleat, serta beberapa jenis karbohidrat, dan mengeliminasi limbah metabolis. Nah, di sini metabolisme terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada katabolisme, yaitu reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurai senyawa organik menjadi senyawa sederhana seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Tujuannya adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolik untuk rangka penyusun molekul. Selanjutnya ada reaksi atau metabolisme anabolisme, di mana reaksi ini memerlukan energi untuk menyusun sintesis senyawa sederhana menjadi senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan dari molekul-molekul tertentu. Yaitu nomor 2, dengan soal jelaskan struktur dan fungsi dari biomembran. Langsung saja, untuk biomembran merupakan membran permeabel selektif yang memisahkan sel dari lingkungan luarnya atau menciptakan kompartemen intraseluler. Untuk gambarnya sendiri, biomembran bisa dilihat dari gambar di atas, yaitu ada luar sel, ada sel dalam, dan juga lipid bilayer. Kemudian untuk struktur dan fungsi, di mana dari biomembran memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah lipid membran, di mana 3 membran utama dalam lipid meliputi fosfolipid, glikolipid, dan juga kolesterol. Untuk protein membran, protein penyusun membran meliputi protein intrinsik atau integral dan protein porifer atau ekstrinsik. Kemudian untuk struktur yang terakhir yaitu karbohidrat membran, di mana karbohidrat penyusun membran itu disebut dengan glikoprotein. Nah, kemudian untuk fungsi sendiri sebagai pembatas antara lingkungan dalam dan luar sel serta di antara lingkungan pada organel dan lingkungan dalam sitoplasma. Kemudian sebagai pengatur permeabilitas membran terhadap senyawa-senyawa atau ion-ion. Kemudian sebagai protein pengenal atau reseptor molekul-molekul khusus. Lalu sebagai penyedia enzim dan memiliki peran dalam transduksi energi. Baik, selanjutnya untuk nomor 3, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang yang pertama jalur glikolisis, kedua jalur gluconeogenesis, lalu ada perbedaan proses glikolisis dan juga gluconeogenesis, lalu hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob, dan terakhir jelaskan sistem pengendalian jalur glikolisis. Yang pertama yaitu glikolisis atau jalur glikolitik merupakan urutan 10 reaksi langkah yang mengubah satu molekul glukosa atau beberapa gula terkait menjadi 2 molekul pirufat dengan pembentukan 2 molekul ATP. Glikolisis juga merupakan reaksi tahap pertama secara aerob yang cukup oksigen yang berlangsung dalam mitokondria. Lalu ada gluconeogenesis yang didefinisikan sebagai proses sintesis glukosa dan karbohidrat lainnya dari 3 atau 4 prekusur karbon dalam sel-sel hidup. Proses gluconeogenesis berlangsung terutama dalam mati. Asam laktat yang terbentuk pada proses glikolisis dapat dibawa oleh darah ke hati. Di sini asam laktat diubah menjadi glukosa kembali melalui serangkaian reaksi dalam suatu proses yang disebut dengan proses gluconeogenesis. Kemudian untuk perbedaan dari glikolisis dan juga gluconeogenesis itu bisa dilihat pertama dari definisi, di mana glikolisis merupakan pengubahan molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat, sedangkan untuk gluconeogenesis yaitu proses mensintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat meliputi laktat dan pirufat intermediat, siklus asam sitrat, kerangka karbon asam-asam amino, dan gliserol. Lalu untuk bahan sendiri dari glikolisis itu menggunakan glukosa, sedangkan gluconeogenesis menggunakan gliserol, asam amino, dan laktat. Kemudian untuk dari produk dari glikolisis menggunakan molekul pirufat, sedangkan gluconeogenesis menghasilkan glukosa. Kemudian tempat terjadinya dari glikolisis terjadi di sitoplasma di semua sel, lalu
untuk gluconeogenesis terjadi di sitoplasma dan mitokondria, hanya di organ hati dan ginjal. Kemudian dari jenis metabolismenya, untuk glikolisis itu jenis katabolisme, dan untuk gluconeogenesis yaitu jenis anabolisme. Kemudian dari enzim berperan untuk glikolisis itu ada heksokinase, fosfofruktokinase, dan piruvat kinase. Kemudian untuk gluconeogenesis yaitu ada piruvat karboksilase, fosfoionol piruvat karboksilakinase, ada fruktosa 1,2 bifosfatase, dan glukosa 6-fosfat fosfatase. Lalu kemudian pada tahap reaksinya untuk glikolisis itu terdapat 10 tahap reaksi dari glukosa menjadi piruvat. Lalu bedanya dengan gluconeogenesis yaitu asam amino dan laktat dikonversi menjadi piruvat. Selanjutnya terjadi reaksi kebalikan dari glikolisis yaitu tahap 10-1. Selanjutnya gliserol dikonversi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Setelah itu reaksi kebalikan dari glikolisis tahap 3-1. Selanjutnya menghitung jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob. Di sini dalam proses glikolisis 1 mol glukosa menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam piruvat. Proses reaksi dekarboksilasi oksidatif molekul glukosa menghasilkan 2 NADH, 2 koenzim A, dan 2 CO2. Hasil akhir siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Dan pada rantai transport elektron menghasilkan 34 ATP, maka apabila metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob akan menghasilkan 10 ATP, 10 NADH, dan 10 asam piruvat. Pada proses reaksi dekarboksilasi molekul glukosa akan menghasilkan 10 NADH, 10 koenzim A, dan 10 karbon dioksida. Kemudian hasil akhir siklus Krebs adalah 30 NADH, 10 FADH, dan 10 ATP. Serta pada rantai transport elektron menghasilkan 170 molekul ATP. Jadi total ATP yang dihasilkan adalah sebanyak 190 ATP. Selanjutnya sistem pengendalian dari proses glikolisis. Nah, dalam pengendalian proses ini terdapat 3 enzim yang berperan. Untuk yang pertama ada heksokinase, yaitu enzim yang mengkatalisis tahap glikolisis, irreversible namun dapat dihambat oleh glukosa 6-fosfat dengan mekanisme penghambatan yang disebut sebagai mekanisme penghambatan umpan balik atau negative feedback inhibition. Hambatan pada enzim heksokinase ini dapat memperkuat hambatan pada tahap fosfofruktokinase atau FPK. Kemudian ada enzim yang kedua, yaitu fosfofruktokinase, mana enzim yang mengkatalisis reaksi fosforilasi D-fruktosa 6-B menjadi D-fruktosa 1,6 bifosfat. Fosfofruktokinase diaktifkan oleh fruktosa 6-fosfat, fruktosa 2,6 bifosfat, adenosin monofosfat atau AMP, dan fosfat inorganik atau PI. Namun enzim ini juga dapat dihambat oleh ATP, sitrat asam lemak, dan benda keton. Lalu ada piruvat kinase, di mana enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan fosfoenol piruvat menjadi enol piruvat. Piruvat kinase diaktifkan oleh fruktosa 1,6 bifosfat, sedangkan ATP dan asam aminol alanin dapat menghambat secara alosterik enzim ini sehingga glikolisis menjadi lambat yang menyebabkan persediaan ATP serta prekursor biosintetik menjadi melimpah. Selanjutnya nomor 4, dengan soal jelaskan peranan yang pertama siklus Cori, yang kedua jalur pentosa fosfat, yang ketiga metabolisme glikogen, dan terakhir pengendalian metabolisme glikogen. Nah, untuk yang pertama yaitu ada siklus Cori, di mana siklus Cori ini adalah suatu siklus untuk menghasilkan asam piruvat, asam laktat, dan glukosa, yang mana siklus Cori berperan untuk mengendalikannya. Di sini dapat kita lihat pada gambar di samping, siklus Cori ini melibatkan proses gluconeogenesis dan juga glikolisis. Nah, selanjutnya untuk jalur pentosa fosfat, di mana peran dari jalur ini yaitu untuk menghasilkan NADPH, yang mana NADPH ini nantinya digunakan dalam biosintesis yang membutuhkan ekivalen reduksi. Bisa kita lihat pada gambar di samping merupakan jalur pentosa fosfat. Nah, kemudian ada metabolisme glikogen, di mana melalui metabolisme ini memungkinkan kadar glukosa darah dapat dipertahankan melalui penyimpanan glikogen pada saat kelebihan glukosa atau degradasi glikogen pada saat kadar glukosa rendah untuk menghasilkan energi. Mempertahankan kadar glukosa darah sangat penting agar dapat menyediakan jaringan dengan sumber-sumber energi yang dapat dimetabolisme dengan mudah. Lalu
Kemudian ada pengendalian metabolisme glikogen, di mana peran pengendalian metabolisme glikogen adalah untuk menghindari pengaruh bersih yang terjadi, yaitu hidrolisis UTP, sehingga disebut siklus yang sia-sia atau tidak berguna. Pengendalian ini dilakukan oleh pengendalian alosterik dan modifikasi kovalen dari kedua enzim glikogen, sintase dan glikogen fosforilase. Untuk modifikasi kovalen berada di bawah pengendalian hormonal. Untuk nomor 5, dengan soal dengan menggunakan gambar jelaskan manfaat. Yang pertama, siklus asam sitrat, yang kedua rantai pernapasan, dan yang terakhir fosforilasi oksidatif. Untuk yang pertama ada siklus asam sitrat, di mana manfaat dari siklus ini yaitu sebagai lintasan terakhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein, dan juga sebagai penyedia energi tubuh, berperan dalam sintesa asam lemak, gluconeogenesis, transaminase, dan diaminase. Di sini tersedia gambar dari siklus asam sitrat, di mana terdapat asetil koenzim A sebagai bahan utama, lalu disitrat, lalu diisositrat, menghasilkan CO2 dengan penggunaan aldeha, di mana dalam siklus ini melibatkan beberapa enzim, diantaranya ada malat, fumarat, suksinat, suksinil koenzim A, dan ketoglutarat. Lalu kemudian ada rantai pernapasan, di mana rantai pernapasan memiliki manfaat sebagai penyedia sebagian besar energi untuk metabolisme melalui fosforilasi oksidatif. Di sini dari rantai pernapasan memiliki rumus atau reaksi, yaitu C6H12O6 ditambahkan dengan 6O2 ditambahkan dengan 6H2O akan menghasilkan karbon dioksida ditambahkan dengan H2O dan juga molekul ATP. Yang bisa kita lihat di sini pada gambar di bawah, terdapat asam lemak dan juga gliserol dalam rantai pernapasan, dan nantinya akan menghasilkan asetil koenzim A yang nantinya dari proses ini akan menghasilkan tahap akhir, yaitu ATP. Kemudian ada fosforilasi oksidatif, di mana pada gambar di samping terlihat proses fosforilasi oksidatif, di mana terjadi di ruang antar membran yang sering disebut dengan siklus asam sitrat, di mana di dalam ruang antar membran ini, terutama di membran dalam pada matriks, terjadi fosforilasi oksidatif yang melibatkan kompleks protein sebanyak 4 kompleks. Nah, di sini manfaat dari fosforilasi oksidatif yaitu sebagai sumber pembentukan ATP pada organisme air. Sebagai contoh, fosforilasi oksidatif menghasilkan 26 dari 30 molekul ATP yang terbentuk pada oksidasi sempurna glukosa menjadi CO2 dan H2O. Nah, untuk soal yang terakhir, soal nomor 6, jelaskan dengan gambar perbedaan fotosintesis dengan respirasi. Nah, untuk perbedaan dari fotosintesis dan juga respirasi bisa kita lihat pada tabel, di mana untuk perbedaannya bisa kita lihat dari tempat terjadinya proses tersebut. Untuk respirasi itu terjadi di mitokondria dan sitoplasma, tapi untuk fotosintesis terjadi di kloroplas. Lalu untuk kebutuhan cahaya, untuk respirasi sendiri tidak memerlukan cahaya atau tidak tergantung dari cahaya, tapi untuk fotosintesis sangat memerlukan cahaya. Lalu untuk energi, untuk proses respirasi ini melepas energi, tetapi fotosintesis menyimpan atau memerlukan energi. Kemudian untuk bahan bakunya sendiri, dari proses respirasi memerlukan glukosa dan O2, sedangkan fotosintesis memerlukan H2O dan CO2. Lalu untuk reaksinya, untuk respirasi sendiri itu disebut dengan reaksi aerob dan reaksi anaerob. Tapi untuk fotosintesis terjadi atau reaksi utamanya yaitu terang dan juga gelap. Lalu untuk persamaan reaksinya, untuk respirasi ini yaitu terjadi penguraian glukosa yang akan membentuk karbon dioksida, H2O, dan juga molekul ATP. Yang bisa kita lihat pada gambar di bawah paling kanan,